Menak Yakut bandingkan toa masjid dengan gonggongan anjing. Hidayat Nur Wahid potensial tambah disharmoni. Karena sejak tahun 78 sebenarnya sudah ada, Mbak Putri, surat edaran Direktorat Jenderal pada saat itu ya, terkait dengan penggunaan pengeras suara di masjid dan di musola ini. Untuk meningkatkan harmonisasi dalam konteks kehidupan sosial. Ini penting saya kira. Tetapi di sini disesuaikan dengan kondisi sosial perkembangan masyarakat sekarang, begitu Mbak Putri. Tetapi tidak semua itu harus diselesaikan melalui satu instruksi atau edaran surat dari kementerian. Dan kita mengalami betul bagaimana fungsi pengeras suara itu adalah untuk memberitahu kepada orang yang di luar untuk masuk setelah masuk. Itu bukan hanya kepada menteri, bukan kepada Kanwil, juga akan Depak, lalu kemudian juga pada kantor urusan agama di kecamatan, tetapi juga kepada takmir masjid. Pertanyaan saya, apakah surat edaran itu memiliki kekuatan mengikat sampai kepada takmir? Itu mengeluarkan instruksi yang itu diberlakukan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, para penyuluh-penyuluh agama, para kanwil, kakamenak di kabupaten kota, dan seterusnya, untuk bagaimana penggunaan pengeras suara ini ditata, diatur lebih baik. Hanya memang di poin 5 bahwa ada koordinasi itu lebih dahulu daripada soal pengawasan. Karena SE ini tidak punya fungsi untuk penindakan dan sanksi. Supaya kehidupan bersama ini bisa terjaga dengan baik. Jadi di situ diatur secara rigid. Oleh karena itu pengawasan barangkali di lingkungan Kementerian Agama iya, tapi masyarakat ya belum tentu, karena masjid di Indonesia tipologinya kan beda-beda. Sekedar mensosialisasikan kembali bahwa itu peraturan yang masih berlaku dan masih cukup relevan untuk konteks kekinian kita. Saya pikir di agama lain juga diatur barangkali seperti apa polanya sehingga tidak hanya menonton pada satu agama, meskipun Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas yang akrab disapa Gus Yakut kembali menjadi sorotan publik usai mengeluarkan pernyataan kontroversial. Hal ini dikarenakan Menak Yakut dinilai membandingkan suara azan di toa masjid dengan gonggongan anjing yang dianggap mengganggu. Pernyataan Menak Yakut ini berhubungan dengan surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan toa di masjid dan musola. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid pun ikut angkat suara soal pernyataan Menak Yakut ini. Tanggapan Hidayat Nur Wahid ini disampaikan melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Kamis. Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Menak Yakut yang menggunakan kiasan gonggongan anjing justru menjauhkan tujuan awal dikeluarkannya aturan tersebut. Seperti yang diketahui, Menak Yakut membuat pedoman yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala bertujuan agar hubungan antar umat beragama lebih harmonis. Kiasan gonggongan anjing yang disampaikan Menak justru menjauhkan dari tujuan SE Menak soal aturan pengeras suara harmoni, cuit Hidayat Nur Wahid yang dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @nurwahid pada Kamis. Bahkan menurut Wakil Ketua MPR RI, kiasan yang digunakan Menak Yakut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak harmoni. Kiasan itu potensial menambahkan disharmoni, lebih baik SE direvisi, kata Hidayat Nur Wahid. Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid meminta Menak Yakut untuk menarik pernyataannya dan menerima maaf kepada publik. Kiasan negatif itu segera ditarik, minta maaf dan banyak istighfar, tutur Hidayat Nur Wahid. Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. Yakut bermaksud SE tersebut untuk menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Dia pun membandingkan jika ada seseorang muslim tinggal di lingkungan non-muslim yang memelihara anjing, dan pasti akan terganggu dengan suara anjing tersebut. Hal itu menjadi kontroversi karena Yakut dinilai membandingkan suara azan dengan suara anjing. Bahkan mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo ingin melaporkan Yakut ke polisi. Pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan atau UPH Emrus Sihombing menyarankan agar Roy Suryo mengurungkan niatnya melaporkan Menak Yakut. Sebaiknya teman dan sahabat, saya sarankan Roy Suryo untuk mengurungkan niatnya melaporkan Menteri Agama Yakut. Begitulah katanya kepada voi.id pada Kamis 24 Februari. Menurut Menak Yakut, yang merupakan pemeluk agama Islam dan seorang tokoh agama di kalangan Muslim, tidak mungkin menistakan agamanya sendiri. Saya sarankan lebih baik sahabat untuk tabayun terlebih dahulu sebelum bertindak, ujarnya.
Sementara itu, Emrus juga menilai pemilihan kata-kata atau diksi seorang pejabat seperti Menak Yakut yang memiliki otoritas kebijakan harus diperhatikan agar tidak menuai kontroversi di masyarakat. Betul, pemilihan diksi sangat penting, kata Emrus. Namun Emrus mengatakan orang-orang yang memainkan peran oposisi menjadikannya makin menjadi multitafsir karena tidak melihat kata per kata secara keseluruhan. Kita harus lihat pernyataan Menak Yakut secara holistik. Jangan hanya melihat sepotong-potong, ujarnya. Kementerian Agama menegaskan Menteri Yakut Kaumas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak RI Tobin Al-Asyar mengatakan, pemberitaan Menak yang membandingkan dua hal tersebut sangat tidak tepat. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tetapi Menak mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Tobib dalam keterangan tertulis pada 24 Februari. Tobib mengatakan Menak Yakut menjelaskan surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ditanya jurnalis dalam kunjungan di Pekanbaru pada Rabu. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberikan contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakat banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Begitulah katanya. Tobib mengatakan Menak hanya mencontohkan suara yang terlalu keras secara bersamaan sehingga menimbulkan kebisingan. Jadi adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain. Begitulah jelasnya. Menurut Yakut juga tidak melarang masjid atau musola menggunakan pengeras suara saat azan, karena itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang Menak terbitkan hanya mengaturnya, antara lain soal volume suara agar maksimal 100 desibel. Selain itu, edaran juga mengatur waktu yang disesuaikan setiap sebelum azan. Pedoman seperti ini sudah sejak 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Papar Tobib. Penyertaan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas soal azan itu akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Roy Suryo dan Kongres Pemuda Indonesia pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Roy menuding pernyataan Menak itu adalah penistaan agama.